Di antara seluruh pasal kitab Injil Yohanes, saudara, maka buat saya pasal 15 ini pasal yang menentukan, paling menarik dari semuanya itu. Ya, kalau kita mempelajari Injil Yohanes itu sungguh luar biasa. Dimulai dengan Yesus yang jadi manusia, lalu kita pun bisa diangkat jadi anak Tuhan, Yohanes 1, dan terus berjalan. Nah, Yohanes 15 ini poinnya. Kenapa? Karena di situ kita melihat ada berapa poin penting sebagai orang Kristen kita harus mendapatkan. Kalau poin-poin di Yohanes 15 ini tidak kita miliki, maaf saya katakan kalimat ini sungguh, maka seluruh kekristenan kita nggak akan ada artinya. Kenapa begitu? Coba kita lihat dua hal dulu yang saya mau ungkapkan. Yang pertama, dia berkata bahwa kita itu tanpa dia nggak bisa buat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Tanpa dia, di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Firman itu sampai hari ini masih menjadi perdebatan di kalangan banyak orang, sekalipun teolog-teolog yang liberal. Kenapa mereka berdebat? Mereka berkata sombong benar Tuhan Yesus itu. Bahkan orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus pun jadi marah gara-gara ayat itu. Betul tidak? Kalau kita, misalnya kita bukan orang Kristen, kita baca seperti itu kan, ini sombong betul, arogan sekali. Di luar aku, kamu nggak bisa buat apa. Nah, kira-kira bagaimana kalau sudah menerangkan kepada orang yang rajin baca Alkitab tapi menentang, dan sampai di ayat ini, jangan takut, berani untuk menjawab, bukan karena kita sombong, tapi inilah fakta. Kalau dia berkata bahwa kita ini rantingnya, cabang-cabangnya dari sebuah pohon anggur itu. Nah, dari situ saja kita bisa belajar. Diskusi dengan seorang ahli biologi yang paling hebat sekalipun, nggak mungkin dahan pohon mangga dicangkokkan ke pohon durian. Ngerti nggak ilustrasi itu? Itu secara biologinya. Oke, kalau orang itu masih belum percaya itu, ajak mereka masuk kepada hal-hal yang teknologi. Contohnya, siapapun juga kita yang memberi barang-barang bermerek, dari mobil, mau Mercedes, mau BMW, sampai ke jam tangan yang merek terkenal, sampai ke kamera, komputer, ataupun mobile phone, ya, yang merek-merek terkenal dengan buatan LG itu beda. Pasti setiap barang yang saudara beli dengan merek terkenal itu, mengapa ada tulisan di manualnya, jangan menggunakan aksesoris lain kecuali yang satu pabrik. Baca tidak itu? Itu warningnya. Nah, sekarang saudara jawab, apakah perusahaan-perusahaan itu sombong dan arogan kalau mereka mengatakan kata itu? Kenapa tidak? Loh, ayo jawab. Supaya nggak ada kerusakan. Betul. Ada lagi yang lain. Mereka yang buat. Nah, ini yang betul. Lu bener. Karena mereka yang buat. Jadi mereka tahu betul ini cocoknya untuk apa. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa, karena dia buat kita. Jadi dia tahu betul. Jangan gunakan aksesoris yang lain. Katakan amin. Oke? Nah, satu ayat ini kita lihat keluar dari Yohanes dulu ya. Coba saudara buka Efesus pasal 2 ayat 10. Kalimat pertama saja. Kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Paulus ini, maka kita gampang bisa mengerti Yohanes 15 itu. Udah, Efesus 2 ayat yang ke-10, kalimat pertama. Kita ini made in mana? Kita ini made in mana? Ada nggak bahasa Inggris? Coba New Living Translation ada berapa terjemahan di situ? Cepetan. Karena nanti ada bagian lagi setelah ini. Jangan grogi ya. Ada nggak? Oke. Oh, NIV, oke. NLT ada? Coba cari New Living Translation. NLT ada? Ini dia. Nah, lebih bagus. For we are God's masterpiece. Coba saudara terjemahkan sesuatu barang yang disebut masterpiece. Itu nggak ada duanya, bukan? Betul? Nggak ada masterpiece itu, nggak ada. Masterpiece itu cuma satu. Nah, kalau kita ini buatan Tuhan sendiri. Terus yang kedua, He has created us anew in Christ Jesus. Siapa yang pernah, kalau sudah urusan dengan pabrik-pabrik logam atau apa,
Kata molding, tahu kata molding? Cetakannya itu. Kita ini buatan Tuhan, cetakannya itu Tuhan Yesus. Betul tidak? Moldingnya itu Tuhan Yesus. Berarti kita ini kayak siapa? Jangan bilang kayak Superman, awas kamu. Nggak ada urusan ini. Kalau moldingnya Tuhan Yesus, jadi kita ini seperti siapa? Iya jelas seperti moldingnya itu. Nah karena kita ini buatan Tuhan sendiri, God's masterpiece, itu kata-kata yang luar biasa. Kita ini unik, saudara. Bukan antik, beda jauh itu. Nah, maka itu tidak ada orang jelek di dunia ini. Loh kan cuma gimana ngomong? Kenapa nggak ada orang jelek? Karena mau dibandingkan siapa? Kita ini cuma satu-satu aja di dunia ini. Betul? Maka itu jangan pernah minder. Kalau orang berkata jelek, ngomong balik, kamu juga jelek. Ngapain repot-repot? Karena kita ini nggak ada duanya, kita cuma satu di dunia. Mau dibandingkan siapa? Betul? Nah itulah kita. Nah sekarang kalau kita ini made in surga, lalu kalimat yang berikut, kalau saudara baca manual dari semua barang-barang yang bermerek terkenal saudara beli, pasti ada kalimat lain lagi begini. Kalau ada kerusakan, bawa ke authorized service. Ada kata itu bukan? Kenapa? Kalau saudara beli jam Rolex asli, bukan yang buatan Bekasi. Kalau rusak jangan dibawa tukang jam pinggir jalan. Aduh. Air baru. Mengapa? Kenapa nih? Mengapa harus ada tulisan itu di semua manual produk terkenal? Harus dibawa ke authorized service di pusat-pusat yang ditunjuk, yang punya otoritas untuk memperbaiki. Kenapa? Paling ngerti, dan semua yang rusak di situ ada yang ganti. Nah, kalau kita pakai konsep itu dalam hidup kita, sudah. Jadi nggak salah Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu nggak bisa buat apa. Semua barang berharga yang saudara punya, merek terkenal, nggak bisa diganti dengan spare part yang merek lain. Betul? Nah, karena kita ini buatan surga, made in surga. Kalau ada kerusakan apa saja, baik secara fisik, secara mental, secara kejiwaan, secara roh, kembalikan kepada pabriknya. Oh enggak, amin. Ya kembalikan kepada dia. Bawa hidup ini kembali kepada dia, serahkan betul-betul. Maka dia tahu di bagian mana yang rusak dan dia bisa perbaiki itu. Untuk hal apa saja. Jadi kalau dia pokok anggurnya, pohon anggurnya kita rantai-rantingnya, ya sudah. Kita nggak bisa nempel di pohon tomat, di pohon durian, di pohon pepaya, itu nggak bisa. Katakan amin semua. Kita harus nempel di pohon anggur karena kita ini ranting anggur. Apalagi nempel di kecambang, lebih nggak bisa lagi. Harus di pohon anggur. Makasih benar kalau kamu tadi nyanyi Jesus the Center. Untuk semuanya hanya Yesus, nggak ada yang lain. Berikut masih di Yohanes 15. Yang paling hebat di antara semuanya itu ketika dia berkata di ayat 15. Ya, di ayat 15. Saya percaya kalau gembala saudara menentukan tahun ini temanya greater fruits, buah-buah yang lebih besar, lebih hebat lagi. Tuhan punya maksud untuk kita semua. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita. Buah yang Tuhan maksudkan kita akan temukan nanti. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Saya sangat kagum kepada pernyataan Tuhan Yesus. Alasannya cuma satu. Mengapa Yesus tidak menyebut kita lagi hamba, dulos, budak? Tidak. Tetapi sahabat. Alasannya cuma satu. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Kalau saya menggunakan bahasa manusia, itu ada kata satu yang paling indah. Saya masukkan gini. Karena aku telah terlanjur memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Kenapa waktu saya mempelajari ini Roh Kudus membawa saya pada kata terlanjur? NLP sudah. NLP-nya ada enggak untuk itu? Kan di situ ada Yudas masih. Ya, masih ada Yudas. Masih ada Thomas yang enggak percaya. Masih ada murid-murid lain yang penuh kelemahan. Saudara, kalau ada kata karena aku telah memberitahukan kepada kamu berapa?
Berapa? Everything. Segala sesuatu. Berarti ada nggak yang masih Yesus rahasiakan? Coba, masih ada nggak dia rahasiakan? Nah, misalnya begini. Kalau saudara pemilik sebuah perusahaan, saudara keluarga, perusahaan, negara, apa saja, itu punya rahasia nggak? Punya sesuatu yang menjadi kelemahan nggak? Ini istilah manusia. Betul bukan? Nah, bagian yang ini tidak boleh sembarang orang tahu. Kenapa? Ayo, kenapa bagian ini baik negara mana saja, perusahaan mana saja, itu nggak boleh sembarang orang tahu. Bagian kelemahan ini, rahasia itu. Ayo. Saya tahu saudara bisa jawab di pikiran saudara, cuma mengeluarkannya susah. Kenapa tidak boleh? Keluarga juga pasti punya rahasia. Betul? Kadang-kadang anak-anak pun nggak semuanya diberitahu oleh orang tuanya apa yang terjadi di dalam itu. Kenapa? Padahal di Yesus Tuhan, maka itu sebagai kata terlanjur. Di situ ada orang-orang yang kurang ajar. Di antara 12 murid itu tadi. Maka itu saya suka menggunakan kata aku telah terlanjur memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Itu Yohanes 15. Sangat hebat. Jadi nggak ada satupun yang tersisa dari rahasia surga yang tidak diberitahukan kepada gereja. Jadi kamu tuh sahabat. Maka itu ketika pertama kali saya mendengar lagunya Israel Jutan, I am a friend of God, saya langsung ingat ayat ini. Itu lagu luar biasa. Dan betul, dia mengubah kata-kata dalam lagu itu, I am a friend of God. Who am I? Is you mind of me? Itu kata-kata yang luar biasa. Siapa kita ini? Kan kita ini mantan bajingan semua. Lo amin kan cepat. Masa lupa. Lo ya tak mungkin masih ada bajingan yang nggak tahu di sini di antara kita. Lo betul nggak? Kenapa saya berkata seperti itu? Jangan tersinggung dulu. Kita harus kenal karakter Bapa kita itu. Dia beda dengan Tuhan di agama apa saja. Amin. Banyak perbedaannya, salah satu. Nah, perbuatan baik, perbuatan jahat kita. Selalu begitu. Kalau Tuhan kita tidak, maka itu kita harus ingat. Banyak orang Kristen pun masih belum mengerti salah satu karakter Bapa kita. Bagi dia, dosa itu dosa. Tidak ada ukurannya, tidak ada berat ringannya, tidak ada klasifikasinya. Ingat itu. Kalau buat agama lain, semuanya dibedakan. Antara berzina, membunuh, mencuri, itu beda. Apalagi hukum manusia, beda lagi. Pasal-pasal pembunuhan. Nah, contoh Afriani, belum lama di Indonesia. Nah, kalau saudara baca tentang berita Afriani, pasti akan muncul untuk keluarga korban seorang pengacara namanya Roni Berti Talapesi. Itu anak kami. 6 hari setelah kejadian, ternyata nggak ada pengacara, nggak ada lawyer yang datangi ke keluarga korban 4 yang meninggal di Tanah Tinggi. Nah, anak saya ini namanya Roni, ini dia seorang lawyer muda. Dia sedang menyusun tesisnya untuk S2 di Gajah Mada, hukum. S1-nya dengan di Atmajaya. 2 tahun setelah dia magang lulus di Gani Jemat, maka bersama 3 orang bersama dia, jadi mereka buka law firm namanya TSP. Itu dari 3 nama belakang. T-nya pertama Talapesi, S-nya kedua Sagala, yang P-nya ketiga Pasar Ibu. Nah, ketika mereka buka ini 3 tahun yang lalu, saudara, cuma 3 orang lawyer muda, semuanya lulusan baru. Sekarang sudah ada 14 lawyer bergabung. Ini jadi law firm yang sangat disegani. Mereka sudah ikut sidang berapa kali ke Mahkamah Konstitusi. Nah, anak saya ini mencalonkan diri kepada pos kota. Tahu ya koran pos kota ya? Nah, dia mengatakan kalau ada orang yang perlu pengacara dan gak bisa bayar, masukkan nama saya. Nah, ketika 6 hari setelah kejadian itu, 4 keluarga korban di Tanah Tinggi, daerah Senen ya, di Jakarta, gak ada lawyer yang mau datang. Nah, pos kota datangi, jadi belum ada, langsung dipanggil. Itu tanggal 25 Januari, itu dipanggil. Saya masih di airport Cengkareng mau ke Sydney. Tengah malam itu saya berangkat pakai Garuda. Dia bilang, "Papa, doakan. Saya sekarang ada di keluarga korban Tanah Tinggi." Saya tanya, "Kenapa kamu bisa di situ?" Nah, terus dia cerita.
Saya tiba di Sydney. Siangnya jam 12 WIB, saudara, dia masuk ke Metro TV dalam berita siang. Live. Saya bingung. Tadi malam baru ketemu keluarga korban, sekarang bisa dipanggil. Karena Metro TV belum ketemu siapa lawyernya. Oke, saya cerita dulu ini kepada saudara. Langsung dipanggil. Wah, berita itu berkembang. Nah, sampai hari ini nama dia selalu masuk kalau ada urusan itu. Nah, saya ceritakan. Kalau saudara lihat hanya untuk pembunuhan saja. Afrian dijerat di pasal 338. Nah, dalam berita di Metro, jarang sekali pasal ini dikenakan pada seorang pembunuh. Begitu saya langsung telepon anak saya, kenapa ada pasal ini? Karena memang dalam hukum manusia, kasus perzinahan, pelecehan seksual, itu beda-beda hukumnya. Begitu pula pasal pencurian, pasal perampokan, semuanya beda. Pasal pembunuhan beda juga. Pembunuhan direncanakan, pembunuhan tak sengaja, pembunuhan ramai-ramai, semuanya macam-macam. Nah, itu hukum manusia. Kalau papa kita nggak pernah ribet, sudah. Dosa itu dosa. Ingat itu baik-baik. Maka itu hanya agama yang jahat menghakimi orang. Padahal papa kita tidak. Lihat agama hanya melihat urusan perzinahan, nggak ngurus yang lain. Itu pun yang kelihatan. Jadi mulai hari ini orang Kristen belajarlah untuk ngerti hukum ini yang luar biasa. Sehingga kita kalau memandang orang lain, kita nggak akan beda-bedakan kelasnya. Sebab Papa nggak pernah beda-bedakan kita. Betul? Jadi buat surga, dosa itu sama. Mau besar, mau kecil, mau berat, mau ringan, mau jenisnya apa saja. Surga tidak pernah membedakan. Dosa itu dosa. Hukumannya sama, neraka. Nggak pakai neraka yang dangkal, neraka yang dalam, nggak ada. Semuanya sama. Maka itu dianjurkan kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, rugi saudara. Sekalian saja. Ngerti nggak artinya itu? Jadi buat surga mencuri $5 dengan korupsi $5 juta. Nerakanya sama dalam. Awas, saudara nggak pernah ke pelacuran, tapi situs porno tiap hari kau tonton, sama masuk neraka goblok. Ingat itu baik-baik. Jadi lanjut aja, ngapain cuma nonton situs pornonya? Lanjut, toh masuk neraka juga. Ngerti konsep Bapak kita tentang dosa itu seperti itu. Jadi dia nggak repot-repot menimbang-nimbang, ngapain nimbang-nimbang. Maka itu kalau kita melihat orang bersalah, jangan cuma yang kelihatan. Ngerti? Yang nggak kelihatan. Contoh, pasal perzinahan. Siapa ingat? Apa? Saya nggak hafal KUHP. Jadi kalau ada urusan KUHP, saya telepon anak saya pengacara itu. Ya pasal ini, pasal itu. Kitab undang-undang hukum perkara atau hukum pidana, hukum perdata. Kalau saya hafal KUHS, kitab undang-undang hukum surga, tanya saya tahu. Ngerti? Nah, sampai ingat KUHS tentang perzinahan? Kalau di hukum manusia itu ada beda-beda. Noel, tahu Noel ya? Nyentuh nggak tahu nyentuh Noel. Toel itu loh. Nah, itu beda. Noel dada, Noel pantat. Oh, itu beda semua hukumnya. Ribet sekali. Begitu pula perzinahan. Perzinahan bagaimana? Sudah tidur atau belum? Apa? Oh, surga tidak. Barang siapa? Ayo pura-pura mas. Barang siapa apa? Melihat orang lain, lalu kalau bahasa sekarang terangsang. Kata mengingat dan terangsang, itu sudah berzina. Begitu pula membunuh, ingat KUHS. Siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Nah sekarang kalau kita pakai 2 KUHS nih, ayo sependeta-pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar nggak? Cepat jawab. Yo, jangan dapat dia. Betul? Maka itu ketika saya tahu hukum itu bilang, Papa lebih buta ini supaya aman. Ini mata kurang ajar juga. Ayo, setua-tuanya orang tua, mata masih bisa kurang ajar tidak? Cepat jawab. Nah, jadi jujur, ada nggak di antara kita yang nggak pernah berzina seumur hidup? Lu ayo jawab. Kok tertawa? Maka itu jangan tersinggung, nggak usah berkata kita ini mantan bajingan. Mungkin masih jadi bajingan, kita nggak tahu. Betul? Membunuh juga begitu. Hanya membenci. Kalau dihukum manusia menghilangkan nyawa orang itu membunuh. Surga tidak membenci. Mungkin saya berkata,
Pak Daniel, saya tuh nggak pernah benci, cuma malas ketemu. Sama goblok. Nggak benci tapi malas ketemu. Ayo jujur. Ayo, berarti ada nggak orang yang bebas dari seorang pembunuh dengan KUHS itu? Nggak ada yang lolos kita ini. Maka itu hanya agama yang suka menghakimi orang, saudara. Mengapa Tuhan Yesus berkata jangan kau menghakimi? Karena hukumnya ini sempurna seperti itu. Ayo jujur, jangan keluar dari ruangan ini kalau masih jadi pembunuh ya. Bertobat. Ayo, siapa yang masih punya koleksi musuh? Koleksi kok musuh? Oh, banyak itu orang punya koleksi musuh. Ya atau tidak? Ayo, awas. Bertobat. Kita seumur hidup gak pernah mencuri. Ini istilah saya saja. Betul memang gak pernah mencuri, tapi dulu itu masih kecil. Tetangga bapak kita punya pohon mangga. Loh kok tertawa dulu? Saya belum selesai ngomong, kok saya tertawa? Berarti ada pencuri-pencuri di sini. Saya belum selesai ngomong, kok saudara tertawa? Tunggu dulu, saudara nggak mencuri gini hukumnya. Nah, salah satu daun pohon mangga tetangga bapakmu itu ada di rumahmu. Ngerti nggak? Kan cabang mangga nggak bisa kita atur ke rumah sini semua. Nah, pas buah kan kelihatan kalau kita keluar masuk rumah itu. Kira-kira ngerti maksud? Kalau kita pernah ngambil atau jatuh buahnya, dan kita nggak bilang ke sebelah itu mencuri, tahu tidak? Loh, iya atau tidak? Coba jawab. Tidak, mencuri dong. Kalau toh kita mau ambil, ngomong dulu, Pak, buahnya jatuh ke sini. Itu baru tidak mencuri. Walaupun dahannya yang nakal, lari ke sebelah. Nah, itulah hukum, saudara. Ingat kasus siapa itu? Aal yang di mana Palu? Yang curi sandal kan bukan sandalnya polisi itu. Mirip kok sandalnya. Nah, itu jadi hukum. Jadi itulah hukum manusia, saudara. Ngerti? Jadi kalau gitu, ada nggak orang sombong di sini? Bajingan aja sombong, awas kamu. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup? Betul? Berarti nggak ada orang baik di dunia. Sebaik-baiknya nenek kita, kakek kita, ayah kita, ibu kita, tapi kita bukan orang baik karena semua kita orang berdosa. Nah, hukum ini yang kita harus kenal untuk kita nggak menghakimi orang lain. Dan itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Untuk kita tahu betul rahasia-rahasia surga yang dia sudah terlanjur memberitahukan kepada kita. Nyimpang dikit tadi saya baca ulasan Pak Gembala tentang kerajaan. Itu saya kagum, Mayu yang belum baca awas tadi itu. Terima warta gereja dengan buat kipas-kipas, awas kamu. Tapi buat pesawat-pesawatan buat lem, awas kamu ya. Baca itu. Ayo, siapa jujur belum baca tadi? Belum, tak, awas kamu. Baca itu. Nah, surat penggembalaan minggu ini saya kagum sekali. Ada 4 panggilan, 4 macam panggilan tentang kerajaan itu. Nah, saya ngomong soal kerajaan juga. Coba kita lihat Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Lukas 12 ayat yang ke-32. Bayangkan saudara, kepada kita mantan-mantan bajingan ini Yesus tidak marah. So don't be afraid, little flock. Kawanan kecil, kaum minoritas. For it gives your Father great happiness to give you the kingdom. Ada kata karena Bapamu, terjemahan Indonesia, sudah berkenan memberikan kerajaannya itu kepada kamu. Wah, kalau lihat wajah saudara-saudara nggak ngerti ayat ini. Harusnya bagi saudara pertama kali baca ini, wow, harusnya begitu dong. Iya, nah nggak ngerti lagi. Harusnya ini wow. Kenapa? Dia tidak hanya memberi berkat buat kita. Dia nggak hanya memberi kesembuhan, dia memberi kerajaan. Saya baca koran tadi pagi di pesawat, wah posisinya Prime Minister saudara makin rawan ini. Kemungkinan besar Kevin Rudd bisa naik lagi. Wah kalau itu naik lagi, mungkin ini jadi negara pertama di dunia yang antar pemimpin balik kucing begitu. Ngerti bahasa Jawa? Kenapa? Pingpong. Ya oke. Nah, saudara saya mau tunjukkan begini kepada saudara arti ayat ini. Pakai kata apa ya? For it gives your Father great happiness.
Jadi Bapa itu dengan hati yang sukacita yang besar memberi kerajaannya kepada kita. Oke, saya beri contoh ini. Sedekat-dekatnya saudara sebagai orang Indonesia, mungkin ada di sini yang dulu teman SD-nya SBY. Sampai SMP juga teman baik sekali. Misalnya sampai SMA pun teman sekelas baik sekali. Nah, sebaik-baiknya ada seorang warga negara Indonesia dengan presiden Indonesia yang sekarang. Mungkin nggak presiden berkata gini, kan kita teman baik, dari SD kita sekelas terus. Aku mau cuti seminggu, kamu ganti jadi presidennya. Loh, mungkin nggak cepat jawab. Seminggu aja masa nggak percaya. Seminggu aja nggak usah lama-lama. Ngerti ilustrasi itu, saudara? Nah, ayat ini, Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saya tuh mikir, ini luar biasa. Bukan kelurahan dan kecamatan yang diberikan. Apanya? Kerajaan, ingat itu. Oke. Setuju toh tadi semua bagi ini mantan bajingan? Oke, mantan kejahatan banyak. Oke. Saya beri ilustrasi lagi begini. Satu-satunya kendaraan yang saudara punya itu motor Yamaha bebek tahun 75. Wih, hebat masih hidup motor sampai sekarang. Ini sudah 2012 lagi. Oke. Saudara tidak punya harta lain, cuma satu motor itu. Nah, saudara punya tetangga. Ini dulu mantan maling dulu. Nah, dalam sejarah hidupnya, dia itu maling terakhir kali itu 15 tahun yang lalu. Oke. Nah, kalau hari ini, ya setelah 15 tahun saudara bertanding pun dia gak pernah maling lagi. Misalnya hari ini tiba-tiba saudara mendadak harus meninggalkan rumah dan kota saudara untuk ke tempat lain. Dan tidak ada orang yang bisa dititipi motor itu kecuali tetangga yang mantan maling tadi. Kok tertawa? Saya ini tanya kok. Ayo jujur. Was-was nggak nitipkan motor butut ini? Ayo jawab cepat. Was-was tidak. Walaupun sudah 15 tahun nggak maling lagi dan sudah. Ngerti nggak ilustrasi itu? Ini yang saya heran. Bapamu in the great happiness. Itu kata-kata luar biasa. Berani menyerahkan kerajaannya kepada kita. Saya betul-betul kagum. Jadi kalau Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 15 ayat 15, sebetulnya tidak usah katakan terlanjur tadi. Aku sudah terlanjur memberitahukan kamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa. Tiap kali saya ingat ayat ini, saya pasti ingat satu orang. Pastor Hani pasti kenal, Pak Prawiro Maruto. Oke. Di dunia ada orang namanya Prawiro Maruto, sarjana hukum, dia sudah menikah. Saudara, dia orang dipakai Tuhan luar biasa. Dia orang hebat secara bisnis, dia sangat dihormati, disegani. Dia orang yang di kalangan pemerintah, berapa wali kota, berapa gubernur sudah ganti di Jawa Timur dan Surabaya. Dia orang hebat di kalangan gereja, dia juga hebat luar biasa. Salah seorang cucunya pernah tinggal di sini. Dia ini dulu karyawan di sebuah perusahaan sejak zaman Belanda namanya NV Jawa Indah. Ini perusahaan besar di Surabaya. Orang-orang tua itu pasti tahu nama NV Jawa Indah. Karyawan yang sangat rendah. Tapi karena hidupnya, karakternya yang sangat jujur, yang sangat setia, akhirnya dengan cepat saya berkata, dia dinikahkan dengan salah seorang anak perempuan pemilik perusahaan. Saya kenal baik pemilik perusahaan itu, saya kenal baik keluarga itu. Karena mereka orang hebat yang dipakai Tuhan, hatinya luar biasa untuk pelayanan. Nah, keluarga ini punya anak laki juga. Tapi aneh, sebelum pemilik itu meninggal, dia buat surat wasiat bahwa perusahaan ini nanti jatuh ke tangan menantu ini. Hebat sekali. Wah, sempat ribut dari kalangan keluarga. Kenapa nggak serahkan kepada anak? Nah, di situ saya belajar. Walaupun anak, kalau nggak bisa dipercaya, maka itu doa Pastor Rani tadi luar biasa. Kalau cuma kita percaya Tuhan banyak, tapi yang bisa dipercaya oleh Tuhan itu beda lagi. Dan perusahaan itu ada sampai hari ini walaupun dia sudah meninggal. Hebat. Dari seorang karyawan
jadi bos. Karena suatu hari sebelum pemilik ini meninggal jadi papa mertuanya, maka dia mengajak menantu ini ke kantor pribadinya. Dan dia tunjukkan semua aset perusahaan, semua rahasia perusahaan, semua cash flow, semua dia tunjukkan. Persis seperti Yesus katakan. Karena sekarang kamu sudah tahu semua isi perut perusahaan ini, istilahnya begitu, maka kamu berhak untuk meneruskan. Kekristenan tidak cukup hanya sekedar ke gereja, katakan amin. Kekristenan nggak sekedar cukup ikut doa pagi, doa puasa, doa ini, doa itu, tidak. Kekristenan nggak cukup hanya ikut Bible study dan sebagainya, tidak. Kekristenan nggak cukup hanya sekedar ikut pelayanan ini, pelayanan itu. Ada yang lebih besar lagi yang Papa mau percayakan kepada kita. Kerajaannya itu. Dengan seluruh rahasia kerajaan yang sudah diberitahukan kepada kita. Maka itu harusnya kita sebagai orang Kristen, saudara, kita tuh nggak boleh santai-santai lagi. Karena ada sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Kerajaannya belum selesai. Buka Lukas 22 ayat 39. Ini menjelang Yesus mengakhiri hidupnya di dunia untuk menyerahkan nyawanya. Dia meningkat lagi. Kalau tadi Lukas 12, nah sekarang, saya salah. Ayat 29 kalau gitu. Ayat 29. 22 ayat 29. Maaf. Ayo kita lihat. Berarti otoritas yang diberikan kepada kita itu sebesar otoritasnya siapa? And just as my Father has granted me a kingdom, I now grant you the right. Ini luar biasa. Hak-hak kerajaan yang diberikan Bapa kepadaku, kata Yesus, itu yang kuberikan kepada. Maka itu kalau masih ada orang Kristen hanya ditinggal pacar terus pengen mati, itu goblok-blok saudara dia. Katakan amin. Supaya gampang mati itu bertobat. Ini loh, baca ayat ini. Amin. Diberikan hak-hak kerajaan. Kalau ada di antara kita orang Kristen hanya urusan rumah diambil orang, itu kecil. Oh enggak, amin. Betul enggak? Mengapa Paulus menulis di 1 Korintus 6? Kalau ada perkara di antara kamu, jangan cari pengadilan dunia ini. Itu menghina otoritas surga. Sudah kok ngambil beli lagi. Oh enggak, amin. Ngapain repot-repot? Karena kerajaan yang diberikan kepada kita. Untuk apa saja dalam hidup ini. Sebab kita punya tanggung jawab yang luar biasa. Begitu kalian anak-anak muda, aduh kamu ribut masalah pacar aja, malu dengan anjing itu loh. Nggak jangan rebutan tulang kayak anjing itu. Ngerti kata itu ya? Ada hal-hal yang lebih hebat yang Papa sediakan buat kerajaan. Rahasianya itu yang dia beritahukan kepada kita. Ayo kita kejar terus itu. Kembali di Yohanes 15, apalagi yang kita temukan? Wah, hebat saudara di Yohanes 15 itu. Kita lihat ayat yang ke-9. Nah, kita kan belajar di sini. Sebelum nanti kita melihat soal buah yang dia katakan, kita lengkap melihat dulu secara jelas pasal 15 ini. Apa judulnya di ayat yang ke-9? Saya nggak tahu bahasa Inggris ada judul tidak ya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dan artinya, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Saya menggunakan kata itu dalam bahasa Indonesia ini. Berarti kalau ada kasih yang itu, berarti ada kasih yang ini. Nah, saya mulai cari ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Saudara tidak meragukan bukan kasih Bapa kepada Tuhan Yesus? Betul? Ini penting pertanyaan ini. Jawabannya nggak penting. Betul? Yakin? Berapa besar kasihnya kepada Tuhan Yesus? Everything. Betul. Enggak terukur. Tunggu dulu. Waktu Papa mengizinkan dia mati seperti itu, diludahi, ditempeleng, ditinju, dicambuk, diberi mahkota duri, dipaku, ditelanjangi.
Memang nggak ada lukisan yang berani sevulgar itu melukiskan. Yesus itu telanjang waktu di kayu salib. Karena kan jubahnya direbut sampai dibagi 4 itu. Bayangkan, jawab pertanyaannya. Apakah itu juga bentuk kasihnya Bapa kepada Yesus? Jawab, nggak usah ragu-ragu. Iya atau tidak? Nah, inilah kasih yang itu, yang banyak orang Kristen belum pernah tahu. Kita masih menikmati kasih yang ini, yaitu kasih yang selalu minta, diperhatikan, diutamakan semuanya. Itu kasih yang rendah nilainya, kasih yang murah kadarnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Ini diucapkan di saat yang sama. Seluruh pasal 15. Itu detik-detik terakhir sebelum dia tinggalkan murid-muridnya. Jadi buat saya pasalnya pasal yang mengharukan. Karena itu pasal perpisahan Tuhan Yesus. Dan dia minta, tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Saya merenungkan begini. Ternyata kasih Bapa kepada orang berdosa itu tidak sama dengan kasihnya kepada kita yang jadi anak-anaknya. Atau dalam hal apa? Kita harus tahu jawabannya. Banyak hal, salah satunya. Siapa yang sering ikut kebaktian KKR kesembuhan ilahi? Oke, lihat aja. Entah itu pendeta Indonesia, entah itu pendeta luar negeri. Pertanyaannya begini. Yang saudara lihat selama ini, yang paling banyak mengalami mujizat, itu yang Kristen atau yang belum Kristen? Nah, itu rahasia. Ternyata kasihnya kepada orang berdosa beda dengan kasihnya terhadap kita. Jadi saudara dan saya tidak boleh memaksa Bapa untuk mengasihi kita dengan kasihnya dia kepada orang berdosa. Beda. Kasihnya kepada Yesus dan kepada kita itu kasih yang mendisiplin. Bukan kasih yang murah. Asal beri. Kenapa dia buat itu kepada orang berdosa? Supaya mereka tertarik. Dan memang itulah kasihnya. Dan itu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini. Tapi 1 Yohanes 3:16 beda. Yang belum tahu silakan buka. Tolong 1 Yohanes 3:16. Hebat penulisannya. Ditulis oleh pribadi yang sama, yaitu Yohanes. Di pasal yang sama, yaitu pasal 3. Di ayat yang sama, yaitu ayat 16. Tapi artinya beda. Sudah, Yohanes 1 Yohanes 3:16. Nah, NLT-nya juga. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini Yohanes 3:16. Tapi setelah kita jadi Kristen, jadi dewasa, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Dalam bahasa Inggris itu nggak pakai kata must, tapi auto. Bukan harus, tapi wajib. Inilah kasih yang diminta oleh Tuhan Yesus. Tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Kasih, and so we also ought to give up our lives for our Christian brothers and sisters. Untuk orang lain. Nggak harus yang Kristen ini. Saya nggak setuju kesemuanya yang ini. Tapi untuk orang lain. Berani menyerahkan nyawa kita. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Dan tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Menyerahkan nyawa itu nggak harus mati, saudara. Kalau langsung mati, saudara rugi dong. Kita belum ngapa-ngapain terus mati. Betul? Lalu apa arti menyerahkan nyawa? Lihat ayat 17-nya. Ayat 17-nya. Hebat sekali firman Tuhan ini. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan nilai saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap dalam dirinya? Jadi urusan apa? Duit. Nah, yang pelit pasti nggak suka dengerin. Urusannya uang sekarang. Dan ternyata ini banyak didukung ayat. Ternyata nyawa dengan uang itu seperti dua sisi koin yang berbeda. Dua sisi mata uang. Saudara jangan pernah bangga kalau saudara punya dolar Australia yang warna hijau.
Nilai berapa itu? Wih, pinter semua. Itu suka duit semua, tahu oke. Nilai 100, suruh punya 3.000 lembar. Jadi berapa itu? 3 juta ya? 300.000. Oke, sorry. 300.000. Jangan bangga kalau gambarnya baru sebelah semua, yang sebelah kosong. Jangan bangga. Bisa laku nggak dibelanjakan? Enggak. Nah, inilah kekristenan. Kasih Papa kepada kita itu beda dengan kasihnya kepada orang yang belum percaya. Nah, uang dengan nyawa itu ternyata menyatu. Dua sisi yang berbeda. Maka itu Yesus berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Teruskan. Nah, sebab di mana ada duitmu, di situ ada nyawamu. Itu artinya. Maka itu suami istri tidak boleh pisah harta. Kalau ada suami istri pisah harta, mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Kok bisa? Karena kalau hartanya pisah berarti hatinya pisah. Nah, orang kawin hati pisah itu namanya apa, goblok? Dengar baik-baik. Sejengkel betul. Khususnya orang-orang Tionghoa dan orang Batak banyak pisah harta kalau kawin. Awas itu. Apalagi kalau yang satu keluarga kaya, satu keluarga pas-pasan. Itu paling ribet masalah gonogininya itu. Ya, jaga baik-baik itu ya. Awas. Jadi suami istri kalau sudah menikah boleh punya akun yang berbeda di bank yang berbeda, boleh. Tapi jumlah harus saling tahu. Suami istri tidak boleh ganti pin ATM-nya tiap 2 jam supaya istri atau suami kan nganggur apa itu orang. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh ada rahasia soal duit, nggak boleh. Maka itu kalau ada orang nodong, orang ngerampok kan pakai, ayo, harta atau kumis, nggak begitu dong. Harta atau nyawa. Loh, kok tertawa kenapa? Jadi kalau Papa minta kita menyerahkan nyawa kita untuk orang lain, artinya menyerahkan apa? Ya pura-pura nggak tahu lagi, baca ini loh, susah bener. Menyerahkan apa? Uang. Maka itu kalau ada orang kekurangan dan kita punya harta dan kita menutup pintu hati, terus kita cuma, ayo saya doakan, doakan. Kurang ajar, betul kamu. Doa ini orang nggak butuh doa, butuh makan, tahu? Awas, coba doakan saja. Nah, ini bicara menyerahkan harta. Saya akan tunjukkan hari ini 2 ayat kepada saudara. Kalau ada pendeta dan orang Kristen tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi pelit, mereka tetap masuk neraka. Ingat itu baik-baik. Lu serius? Jadi jangan kaget kalau sampai sering kita dengar ada orang yang pernah mati lalu kembali lagi dan melihat pendeta di neraka. Bukan karena berzina, bukan karena mencuri, karena pelit, saudara. Masa ada yang pelit di sini ya? Nggak ada. Puji Tuhan. Ayo saya tunjukkan ayatnya supaya saudara tahu. Pertama Matius 25. Ayat yang ke-43 sampai 46. Matius 25. Maka itu masih ingat Tuhan Yesus cuma ngomong kepada satu kelompok orang saja. Siapa yang susah masuk surga? Ayo Yesus ngomong apa? Siapa yang susah masuk surga? Nah, jangan begitu, jangan ingin kaya, susah masuk surga, tahu nggak? Saya tuh mikir dengan ayat itu. Kenapa nih nggak berkata, hai pezina, kamu susah masuk surga? Hai pembunuh, enggak. Orang kaya yang susah masuk surga. Ternyata kalau dia kaya dan pelit. Nah, sudah. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan dan seterusnya, aku telanjang semua. Ayat 44, coba cepat. 44, ayo. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Ini orang Kristen yang tanya, saudara, betul enggak? Ini kan yang diadili orang Kristen ini gereja. Ayat 45. Maka Raja itu, Tuhan itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dan yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.
Saya punya konsep dalam hidup sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Setiap pengeluaran untuk pribadi saya, itu saya belum menikah, sampai setelah menikah pun istri saya beri hukum ini. Berapapun yang kita belanjakan untuk keperluan kami berdua, berapapun, kecil maupun besar. Setelah itu kalau kami memberi, paling sedikit saya akan tambahkan 50%-nya. Itu paling dikit. Dan itu saya pakai sampai hari ini. Karena saya takut masuk neraka. Kami sangat diberkati Tuhan. Bukan untuk sombong. Supaya saudara tahu rahasia ini. Kami sangat diberkati Tuhan. Maka itu Tuhan memberkati kami. Kami kalau memberi berani. Jadi misalnya dalam bulan Januari yang lalu, pengeluaran kami misalnya 1 bulan itu 5 juta misalnya. Maka kalau kami memberi, kami harus tambahkan 2,5 juta lagi. Jadi 7.500.000. Pasti ada yang nyesel datang ke sini hari ini. Ngapain aku datang hari ini ya? Itu yang pelit yang nyesel dah. Ketahuan. Lu serius? Istri saya sampai heran. Dan kami diberkati, maaf ya. Saudara bisa lihat di email saya nanti. Saya ini alumni dari Haga Institute. Tiba-tiba hari ini hari apa Minggu? Hari Kamis malam yang lalu. Saya dapat email, ya, karena saya ikut sudah 2 tahun ini. Lalu salah satu banyak pertanyaan. Lalu salah satu pertanyaannya, dalam 2 tahun ini, berapa yang Anda keluarkan untuk penginjilan? Nah, dia minta dalam US. Saya masih di Melbourne, lalu saya telepon istri saya. Karena dia bagian keuangan. Dia itu orang bank, dia rapi soal keuangan. Itu ditanya. Untuk penginjilan misalnya, alat-alat yang dipakai untuk penginjilan, membiayai orang untuk melatih penginjilan, beli sesuatu untuk penginjilan, semuanya itu. Jadi kami ini banyak beli rumah untuk nampung orang-orang dari penjara. Saya mengeluarkan uang cukup banyak untuk Nusa Kambangan, saudara, dalam membiayai mereka. Karena begini, saya itu punya hati. Kalau bapaknya di penjara, saya tidak ingin anaknya itu nggak sekolah. Jadi kalau saya pelayanan ke banyak penjara, khususnya Nusa Kambangan itu hati saya. Saya nyekolahkan anak-anak mereka. Saya biayai. Nah, di situ saya menampung hasil karya tangan mereka dari kerang. Itu yang sulit bawa ke Australia. Hiasan-hiasan kerang, tempat tisu, figura foto, dan macam-macam. Itu tiap bulan. Sampai berapa kalapas ya kepala penjara di situ. Kenal nama saya. Karena begitu saya selesai di telepon, ada Pak, silakan kirim. Saya nggak pernah ngecek bentuknya kayak apa, pokoknya saya beli semua. Sebab itu untuk biaya keluarga mereka yang ditinggal itu. Jadi saya punya stok banyak. Setiap bulan itu jutaan. Saya belum bisa jual banyak. Ada mau beli silakan, mau kasih, yang mau ambil silakan. Salah satu lagi saya nolong seorang Nigeria namanya Okudeli. Dia sudah fasih berbahasa Indonesia. Dia sudah divonisnya hukuman mati. Tapi belum dilaksanakan. Sekarang ini dia lagi minta gerasi. Dan itu bayar, saudara. Enggak puluhan juta. Nah, sekarang salah satu cara dia juga buat hiasan kerang. Dan dia juga ngerekam lagu. Saya jual CD albumnya. Saya tawarkan ke banyak orang. Tapi saya bayar dulu semua. Saya nggak nunggu tuh laku. Kasihan mereka. Nah, jadi terus istri saya coba ngitung. Maaf ya saudara, ini kemuliaan bagi Tuhan. Dalam 2 tahun ini, 5 miliar yang kami keluarkan untuk penginjilan. Maka saya tulis cuma 500.000 US dollar. Istri saya juga kaget. Besar juga. Saya juga tahu. Ini salah satu contoh. Ayo, maaf saya berkata ini kepada saudara. Mungkin saudara kan kaget dengar ini. Maka itu saya mau tantang orang-orang kaya yang pelit untuk bertobat, saudara. Kalau nggak masuk neraka. Lihat ayat 46. Dan mereka ini, siapa mereka itu? Yang pelit, betul. Dan ini Kristen, Ustaz, ini Kristen ya. Dan Kristen pelit ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Apa bedanya masuk ke panti pijat dengan siksaan kekal? Itu aja bedanya. Ngerti gak istilah itu? Itu mana? Siksaan kekal itu di mana? Cepat jawab. Neraka. Ini Kristen. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat yang ke-9. Inilah ayat yang mengatakan bahwa kalau
Kalau kita pelit itu masuk neraka, ingat itu baik-baik. Lukas 16 ayat 9. Dan inilah satu-satunya ayat yang Alkitab tuliskan, uang itu untuk apa? Tidak ada ayat lain seluruh Alkitab yang mengatakan ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan apa? Nah, ini harus kita ubah. Mamon itu setan, saudara. Istilah mereka pada zaman Yesus hidup, mamon itu dewa yang paling ditakuti. Uang zaman Yesus hidup itu disebut setan. Nah, saya itu ingin kembalikan ini kepada banyak generasi sekarang ini. Ayo, mulai hari ini kita ngomong semua setan. Uang itu, oke? Jadi gini, setanmu di dompet ada berapa? Betul dong? Jadi kalau anak-anak minta ini, Ma minta setan 20.000. Wih, setannya banyak betul. Anak mikir dong, setan 20.000. Ayo, setanmu di bank ada berapa? Ayo, nah, ternyata uang itu setan betul, sudah. Berapa banyak kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan gara-gara warisan? Itu suami istri bisa ribut gara-gara uang. Ini kemarin di Melbourne kami nangani satu keluarga. Suaminya ditinggal 3 anak, istrinya dibawa lari oleh orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena suaminya nggak bisa ngidupi. Karena ini keluarga kaya si istri. Jadi ini yang culik orang tuanya sendiri. Karena mereka nggak setuju anak perempuannya dapat suami yang nggak kaya-kaya. Sudah punya anak 3, disuruh ninggal. Ngeri sekali. Saya belum pernah kenal keluarga itu kemarin dalam kebaktian. Jemaat itu belum tahu ini orang baru. Kalau kami layani, kami doakan, minta pengampunan dari Tuhan. Nah, uang itu jahatnya seperti itu. Dan betul-betul dia setan. Betul tidak? Maka itu jangan bersahabat dengan setan. Awas ya. Terus Yesus berkata, gunakan uang itu untuk mengikat persahabatan. Make friends. Artinya buat penginjilan. Saudara, orang yang dekat dengan saya mereka tahu uang itu gak pernah kerasan ikut saya. Ngerti kata gak pernah kerasan? Gak pernah betah uang itu ikut saya. Berapa hari pasti lari dia. Dan itu memang cara hidup saya. Saya gak mau melekat dengan barang itu. Nah, apabila supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Terjemahkan kata uang itu gak bisa menolong kamu lagi. Itu artinya mati, susah bener Betul? Kalau orang kaya itu divonis dokter nggak tertolong lagi, mau bayar berapapun bisa hidup tidak. Ketika uang itu tidak bisa menolong orang itu lagi, kalau uang itu dipakai untuk penginjilan, apa itu kemah abadi? Surga. Nah sekarang balik, kalau orang kaya uangnya nggak dipakai untuk itu, maka itu kenapa saya berani mengeluarkan selalu lebih, paling dikit 50%, dan seringkali lebih, saudara. Karena saya takut ayat ini. Dan Tuhan berkati luar biasa. Ini yang kita harus tahu, saudara. Jangan ada yang masuk neraka karena pelit, mengerikan sekali. Bukan Tuhan kejam kalau dia berkata seperti ini. Karena dia mau kita jadi berkat. Nah, intinya Yohanes 15, kita buka ayat yang terakhir, saudara. Ayat yang terakhir, ayo kita lihat ini. Jadi kalau Yesus minta tinggallah kamu dalam kasihku yang itu kasih yang menyakitkan, betul tidak? Saya berkata, Papa itu sadis kasihnya kepada Tuhan Yesus, betul tidak? Di mana sadisnya? Anaknya dihancurkan seperti itu, kok bilang kasih? Nah seperti itu kita tinggal dalam kasih itu. Sakiti diri kita waktu kita memberi. Sebelum kita pernah memberi sampai rasa sakit, saudara, maka kita belum pernah memberi. Amin kan, gak usah takut. Rasa sakit itu adalah memberi sampai 0. Ayo amin atau aman? Jawab. Oke, berani. Udah ayat terakhirnya. Dan aku, mana? Lu Yohanes 15, aku bisa baca di sini. Tetapi kamu juga harus ayat 27. Nah, Yohanes 15 ayat terakhir. Saya ulangi. Tetapi kamu juga harus apa? Bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tahu arti kata bersaksi? Bersaksi tentang siapa? Bersaksi tentang siapa? Bukan tentang pacar, awas kamu. Tentang siapa ayo? Nah, apa arti bersaksi tentang Yesus? Penginjilan. Buah
yang diminta. Kalau tema tahunan gereja saudara tahun ini adalah the greater fruit, buah-buah yang lebih besar. Bukan buahnya yang digedein, bukan, tapi multiply-nya lebih banyak lagi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke, saya akan akhiri dengan konsep Paulus tentang buah. Coba buka Filipi 1. Kita akan berbuah kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Jangan keluar masuk. Filipi pasal 1. Filipi pasal yang pertama ayat 22 sampai 24. Kita akan melihat soal buah ini, saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bahasa Inggrisnya coba ya. Nah, saya mau ambil ini dulu. Coba saudara rasakan dengan perasaan waktu membaca kalimat ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Kira-kira Paulus itu ingin mati atau ingin hidup? Kalau aku, yet if I live. Dia ingin mati atau ingin hidup? Betul, dia itu ingin mati. Karena di ayat berikut nanti kita temukan. Dia memang sudah siap untuk pergi bersama Yesus. Itu jauh lebih baik. Nah, tapi ini dia. Kalau harus hidup di dunia ini, ada tujuan, fruitful, ada buah. Hari ini saudara kita akan belajar tentang konsep pohon buah itu. 4 hal yang saya temukan. Ada banyak tapi 4 ini yang paling gampang. Nomor 1, pohon buah itu nggak ada yang pernah tersinggung ketika buahnya kita petikin terus dia ngomel tahun depan gua nggak berbuah. Ada pohon buah begitu? Loh, coba ada tidak? Tidak. Nah, apa buah-buah hidup kita selama ini? Yang kedua, ini paling hebat di antara 4. Tanya pohon apel. Tanya pohon manggis, tanya pohon pepaya, tanya pohon buah apa saja. Tahu nggak rasanya buah sendiri? Renungkan ini saudara. Lo tahu tidak? Lo saya tanya dulu, susah di bahasa Indonesia ini pertanyaannya. Pohon-pohon buah itu tahu nggak rasanya buahnya sendiri? Nah gitu lo jawab, susah bener. Pohon buah nggak ada yang pernah tahu rasa buahnya. Yang mengherankan, dia terus berbuah walaupun nggak tahu rasanya. Ketika saya lagi ngomong dengan istri saya, karena istri saya dari Nabiri nggak ikut, dia juga kaget. Wih, sebesar ini yang kita keluarkan. Pasti lebih ya, ini hitung kasar saja. Dia sampai geleng-geleng. Saya juga wow, 2 tahun 500.000 US. Saudara, sebelum menikah, saya itu bicara gini pada istri saya. Sejak saya jadi hamba Tuhan, saya itu punya 2 macam income. Income yang pertama, kalau saya melayani, saya dapat persembahan. Lalu income kedua itu, saya dapat bonus. Jadi saya nggak melayani, tiba-tiba Tuhan berkati. Nah, sejak saya jadi hamba Tuhan, nanti Agustus 2012 ini saya akan mensyukuri 40 tahun saya jadi hamba Tuhan. Nah, sejak tahun 72 saya melayani. Bonus yang saya terima itu ribuan persen lebih besar, bukan ratusan, ribuan persen daripada persembahan yang saya terima. Nah, sejak saya mengerti hukum itu tahun 70-an yang lalu, saya punya konsep. Bonus yang saya terima itu tidak boleh saya pakai sama sekali. Itu harus keluar untuk pekerjaan Tuhan dan penginjilan. Yang saya pakai hanya yang income saya. Nah, waktu saya mau menikah, istri saya bingung. Dia belum tahu jumlahnya masalah. Jadi gitu nanti, yang kita pakai yang hasil persembahan. Yang waktu kita nggak melayani, tiba-tiba dia memberi, nggak boleh kita pakai. Dia nggak ngerti. Saudara masuk tahun ke-6, tiba-tiba dia tuh ngomong gini kepada saya. Tahu nggak? Yang kita pakai untuk berdua, kami itu bukan pelit tapi hemat, saudara. Ya kami sering keluar negeri, banyak orang berkata, wah enak keluar negeri. Tapi saya nggak bisa shopping karena nggak ada yang jual batik. Mau shopping di mana? Ngerti maksudnya itu? Walaupun saya sering keluar negeri. Terus dia bilang begini, ternyata yang kita pakai dari income itu nggak sampai 2%. Saya juga nggak pernah tahu hitungannya. Jadi 98,sekian% itu pun mengalir keluar. Saudara, saya pakai konsep buah ini. Saya nggak perlu menikmati buah yang saya keluarkan, biar orang lain yang menikmati. Maka itu Tuhan percayakan kami pelayanan yang luar biasa sampai hari ini. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia. Mungkin saya berkata, kalau ada beritahukan saya mau bekerja sama yang bisa mendirikan sekolah-sekolah gratis sampai hari ini. Maka itu ketika film Laskar Pelangi muncul, saudara,
Setelepon semua yang saya kenal, yang punya sekolah, pendeta-pendeta, gereja, yayasan pendidikan Kristen. Lihat itu, Muhammadiyah aja bisa buat sekolah gratis. Ayo jujur, saya tanya begini. Setiap kali kita mendengar kata sekolah Kristen, yang muncul pertama apa di benak kita? Nah, itu dia. Kan kurang ajar gereja itu. Lalu siapa yang bisa sekolah di situ kalau mahalnya seperti itu? Saya bilang kepada teman-teman yang punya sekolah Kristen, film Laskar Pelangi itu melempar tai ke muka Yesus. Betul tidak? Muka Yesus Tuhan kita dilempar tai oleh orang Muhammadiyah. Mereka aja berani buat sekolah gratis. Dan saudara tahu, film itu sudah masuk ke Hollywood. Luar biasa. Namanya The Rainbow Warriors. Hebat sekali. Dan bukunya sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Brad Pitt. Saya kagum. Itu yang kita nggak pernah ngerti. Karena orang Kristen terlalu pelit, saudara. Yang ketiga, di mana ada pohon buah, binatang dan orang otomatis datang ke situ. Nggak perlu pasang iklan. Betul? Pasti akan datang. Yang keempat, di mana ada pohon buah pasti ada biji dan itu multiplikasi. Yang nggak boleh berhenti. Jadi kalau tema tahun ini The Greater Forge, harus pakai itu. Lalu, kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu, waktu kami ada di Gold Coast, kami didaulat, diwawancara oleh seorang accountant senior. Dia ini accountant-nya Krakatau Steel selama 23 tahun. Dia ini accountant dari banyak perusahaan-perusahaan pemerintah yang hebat-hebat itu. Nah, rupanya dia dengar tentang pelayanan kami ini. Lalu, begitu dia dengar kami dari Gold Coast dipanggil, kami khusus diwawancarai. Kenapa? Sebab yang dia temukan adalah konsep bahwa saya ini mungkin satu-satunya orang yang berhasil membatalkan hukum ekonomi internasional atau universal, yaitu pengeluaran tidak pernah lebih besar dari pemasukan. Tapi saya bisa membatalkan hukum itu. Dan waktu kami didaulat itu, saya minta istri saya yang banyak menjawab karena dia bagian pembukuannya. Dia geleng-geleng kepala. Simpel. Dia cuma tanya gini, lalu teori apa yang Bapak pakai? Kalau teori internasional universal bisa dibatalkan, saya bilang pakai teori universal juga. Yang mana? Sungai. Saya akan akhiri dengan konsep sungai tentang buah. Ternyata sungai itu satu-satunya ciptaan Tuhan yang gampang dimengerti. Yang gampang dimengertinya nggak perlu ilmu, nggak perlu selidiki apa saja. Bahwa sungai itu membatalkan hukum itu. Ayo, walaupun tidak semua saudara pernah tahu. Contohnya Ciliwung dan sungai di Jakarta. Yang mata airnya di Gunung Salak di Bogor, betul? Dan muaranya ada di Ancol. Oke, menurut saudara, debit air yang keluar dari mata air sungai itu dengan air yang keluar dari muaranya mana yang lebih besar? Ayo, logikanya dulu. Ya, harusnya yang dari mata air yang lebih besar. Tapi faktanya justru muara sungai itu ribuan persen lebih besar dari mata airnya. Berarti pemasukan mereka lebih sedikit daripada pengeluarannya. Tapi nggak ada sungai bangkrut di dunia sampai hari ini. Nah, saya sudah membuktikan hukum itu. Saya nggak bangkrut sampai hari ini. Jadi yang saya keluarkan itu ribuan persen dari pemasukan saya yang rutin. Saya cuma cerita kepada saudara supaya saya tahu ini kemuliaan Tuhan. Saya menginjil dengan banyak cara, nggak lewat gereja saja. Saya nyekolahkan banyak orang, termasuk Islam, Hindu, Buddha. Dalam pertanyaan itu ditanya oleh HG Institute, bagaimana cara Anda menjangkau yang bukan Kristen? Saya sebutkan, saya dengan nyekolahkan mereka. Saya di penjara, saya nolong anak-anak mereka. Hatinya terbuka dong. Saya nggak pilih kasih, pokoknya orang, asal bukan orang-orangan, saya nggak ngurus soal itu. Pokoknya orang buat saya. Serusak apa, sehancur apa, asal dia orang, saya akan urus. Saudara, jadi saya sudah meluluskan yang PhD, yang doktor. Itu 4 orang lulus sudah. Dokter yang keempat graduate tanggal 27 September tahun yang lalu. Tahun ini ada sekian lagi yang lulus S1. Saya nyekolahkan orang sejak tahun 81 sudah. Dan kalau dihitung sampai tahun 2011 yang lalu, lebih dari 300 sekian puluh orang lulus sarjana dari tangan saya sejak saya belum menikah. Saya sudah meluluskan 41 master, 11 dokter, 2 spesialis, 1 pilot. Dan saya akan terus nyekolahkan orang tidak berhenti. Maaf saya ngomong,
Kalau hidup saya seperti itu cuma mengharapkan hasil khotbah, berarti saya harus khotbah sehari berapa ratus kali. Mati berdiri saya. Loh betul tidak? Mati berdiri. Saya ini ratusan kali ke Australia, ratusan kali ke Eropa, ke Amerika. Maaf, nggak pernah gereja bayar tiket saya. Saya selalu bayar sendiri. Saya pakai hidup Paulus. Aku bisa mencukupi biaya perjalananku dan mencukupi biaya perjalanan teman-teman yang lain. Seperti saudara tahu berapa banyak grup musik yang saya bawa ke sini. Itu semua saya yang bayar. Bukan saya sombong. Saya mau buktikan firman ini bisa dipercaya. Lalu bagaimana? Ini akuntan itu ngejar saya. Lalu bagaimana nggak bangkrut? Nah begini. Mengapa air yang keluar dari mata air sungai itu kecil, tapi sungainya bisa banyak keluar ke muaranya itu? Ada 3 hal. 1, ada hujan yang turun. Betul? Hujan yang turun. Jadi debit sungai bertambah. 2, makin panjang sebuah sungai, berarti makin banyak sungai-sungai kecil ikut bermuara. Numpang. Karena kalau dia langsung ke laut terlalu jauh, habis tengah jalan sudah. Oke? Termasuk got-got rumah tangga ikut nimbrung di situ. Betul tidak? Oke. Yang ketiga, makin panjang sungai itu ternyata makin banyak mata air tambahan yang muncul panjang sungai itu. Nah, buat saya 3 hal itulah bonus, bukan jeripaya saya. Ngerti tidak? Maka itu saya bisa berkata bonus ini ribuan persen daripada income-nya, saudara. Nah, saya ingin tantang para pengusaha di sini, termasuk anak-anak orang kaya. Dengar engkau student, kalau saudara punya income yang begitu banyak dan rutin karena perusahaan saudara, masa saudara kalah dengan saya yang hamba Tuhan dan bisa membuktikan